Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya. Ya alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu telah hadir di kajian workshop yang ketiga yang judulnya sebenarnya bahagia dunia dan akhirat. Sebenarnya judul itu buat saya ya, itu cuma hanya sekedar buat melatih layar. Karena sebenarnya ilmu ini tuh tidak akan pernah habis. Seperti saya belajar sampai sekarang sama guru saya dia hampir 15 tahun tidak juga habis. Jadi sebenarnya workshop ini hanya dibuat agar supaya Bapak Ibu tuh sudah mulai paham, misalnya workshop 1, workshop 2, workshop 3. Sebenarnya saya membuat workshop 5, 6, 7, 8 juga sebenarnya bisa. Nah cuman karena memang di umum biasanya orang melihat judul dan melihat misalnya progresnya seperti apa, maka saya akan sepertinya saya buat seperti itu. Untuk diagram-diagram dan materi itu sebenarnya masih banyak, tapi intinya adalah toh semua tujuan yang Bapak Ibu hadir di sini adalah berusaha dengan belajar ilmu itu kan artinya ketika Bapak Ibu punya permasalahan, Bapak Ibu mempraktekkan, lalu masalah Bapak Ibu terselesaikan. Kan sebenarnya cuma begitu. Simpelnya itu seperti itu. Kenapa pemikirannya harus begitu? Ini Bapak Ibu. Sekarang kalau Bapak Ibu renungkan, kan ilmu itu banyak ya. Bapak Ibu kajian dimanapun kan ada. Setiap hari pun kalau misalnya mau nyari, itu pasti ada. Setuju ya? Pertanyaan kedua, dengan sebanyak itu ilmu, kira-kira sampai mati pun Bapak Ibu bisa belajarin semua kan? Maksudnya dengan sebanyak ilmu yang sekarang kita pelajari, kira-kira sampai mati pun kita bisa belajar semua ilmu nggak yang bisa kita pelajari? Enggak. Tidak kan, benar ya? Sedangkan kondisi umur kita terbatas kan begitu kan? Nah, makanya saya mengambil kesimpulan simpel saja. Berarti kita harus belajar ilmu yang mudah dan benar, lalu bisa dipraktekkan, yang hasilnya bahagia dunia dan akhirat. Kan gitu aja kan? Betul nggak? Apapun yang Bapak Ibu pelajari, minimal Bapak Ibu pas menjalani kehidupan itu dipraktekkan, hasilnya bahagia dunia dan akhirat. Nah ini yang harusnya menjadi konsentrasi Bapak Ibu. Berarti sekarang pemikirannya saya harus belajar ilmu yang hasilnya bahagia dunia dan akhirat. Berarti ini bahagia dunia dan akhirat dulu dipatok ya. Nah baru tarik metode ilmu banyak. Nah pertanyaan saya, Bapak Ibu tahu dari mana? Ketika misalnya Bapak Ibu belajar itu, oke, ilmu ini saya pakai, saya praktekkan harus hasilnya bahagia dunia dan akhirat. Sedangkan pilihan ilmu kan banyak. Kira-kira apa yang pertama Bapak Ibu harus lakukan supaya Bapak Ibu itu tepat memilih ilmu apa yang harus Bapak Ibu praktekkan supaya ujungnya bahagia dunia dan akhirat? Ngerti nggak maksudnya atau enggak? Kan saya ingin bahagia dunia dan akhirat nih, betul? Berarti ketika tujuan saya ke sana, berarti sekarang ditarik ke depan kan? Saya itu sudah bahagia atau belum misalnya ya? Nah berarti kalau belum, saya berarti harus cari ilmu. Yang dengan ilmu itu kan Bapak Ibu harus bahagia dunia dan akhirat. Nah berarti yang Bapak Ibu fokusnya itu bahagianya atau proses menjalani ilmunya? Proses. Ya atau gini, kalau Bapak Ibu ingin buat teh manis, berarti yang Bapak Ibu konsentrasi itu bagaimana teh manisnya, atau menyiapkan air teh dan gulanya? Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya teh manis itu? Iya artinya, misalnya semua orang bisa buat teh manis kan? Pertanyaan saya, konsentrasi Bapak Ibu tuh teh manisnya atau menyiapkan bahan-bahannya? Lah kan nggak perlu pusing sama teh manisnya kan? Yang penting kita siapkan air, siapkan gula dan teh. Kalau sudah bahannya benar, Bapak Ibu buat, pasti hasilnya teh manis, kan begitu kan? Berarti yang kita pusingkan itu teh manisnya atau prosesnya yang harus kita perbaiki. Nah, misalnya Ibu ingin buat teh manis, tapi siapkan air, garam, dan teh. Kira-kira jadi teh manis nggak sampai jadi kebun? Iya kan? Ngerti nggak ini? Artinya kita tidak usah bingung dengan teh manisnya. Tapi yang penting, ini tuh bahannya apa? Kita konsentrasi saja di situ. Sama dengan misalnya permasalahan kehidupan. Ketika Bapak Ibu punya masalah, Bapak itu konsentrasinya bagaimana masalah selesai, atau prosesnya saja yang benar supaya hasilnya adalah menyelesaikan masalah. Prosesnya. Benar nih, biasanya kalau Bapak Ibu punya masalah. Biasanya masalahnya. Kan?
Nah ini kesalahan orang tuh di situ, makanya saya mau kupas di sini. Karena kebanyakan orang tuh pas punya masalah tuh hanya pusing bagaimana masalah itu selesai tidak selesai, kan kita juga nggak tahu. Yang harus kita fokuskan adalah bahan-bahan apa saja yang membuat ujung-ujungnya masalah itu selesai, kan harusnya begitu. Setuju? Oke, sekarang judulnya pas, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Saya mau bertanya jujur ya, Bapak Ibu sudah bahagia? Insya Allah. Benar nih? Insya Allah. Lah iya, makanya ini real. Atau gini, saya buat dulu di Al-Quran ada 2 jenis manusia, tapi ini tidak tidak secara global, tapi ini spesifik saja. Coba Mas Imran kita buka dulu surat 70 ayat 19. 70 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Betul gak ini? Iya. Kalau mengeluh tuh bahaya nggak? Bahaya. Bahagia nggak? Nah kalau mengeluh bahagia tidak? Tidak. Nah, tapi ada nggak manusia yang begitu? Banyak. Siapa? Gak apa-apa. Nggak, biar terbuka gitu loh. Semua ya. Nah saya tuh berharap nanti gini ya Bapak Ibu ya, kalau nanti Bapak Ibu sudah mulai memahami ini, kalau bisa menyampaikan lagi kepada orang ya. Iya, Nah, nanti ada namanya TOT ya. Jadi manusia itu kata Allah ada yang diciptakan apa? Berkeluh kesah. Betul ya? Kondisi manusia umum begitu ya? Iya. Nah tapi ada juga manusia 10 ayat 62 ada yang diciptakan Allah juga tidak seperti itu. Bukan diciptakan Allah ya, maksudnya itu ada manusia yang senang-senangnya mengeluh, tapi ada manusia juga yang seperti ini. Coba Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. jadi ada yang mengeluh hidupnya, tapi ada yang pada kondisi sudah tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Kira-kira kalau ibu-ibu suruh memilih, bapak-bapak suruh memilih, inginnya yang senang mengeluh atau yang tidak ada rasa takut dan bersedih hati? Tidak ada rasa takut dan bersedih. Berarti dimungkinkan ke orang pada titik itu? Mungkin. Nah ini mari kita belajar di sini tuh supaya kesana gitu loh. Jadi nanti Bapak Ibu belajar workshop ini, tolak ukurnya adalah harus sampai kita tuh sudah tidak ada mengeluh dan bersedih hati. Mungkin nggak bisa ya? Bisa. Bagaimana kok Bapak Ibu bisa yakin itu kenapa? Ada Al-Quran dan ada kurikulumnya. Kan Bapak Ibu waktu sekolah ada kurikulum kan? Dulu misalnya waktu PAUD belum bisa ngitung matematika. Tapi setelah misalnya SD, SMP, SMA, matematika ngitung-ngitungan sudah gampang kan gitu ya. Jadi harus ada kurikulumnya. Makanya tadi saya bilang, belajar ilmu yang dengan ilmu nanti dipraktekkan, hasilnya harus bahagia dunia dan akhirat. Cuma sekarang kenyataannya orang tuh kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak bahagia. Nah sekarang saya akan coba supaya kondisi itu selalu dalam kondisi minimal bisa tetap bahagia. Paham? Oke, sekarang pertanyaan saya. Berarti semua setuju ya? Yang hadir di sini cita-citanya ingin bahagia dunia dan akhirat ya? Iya. Oke, tapi akhirat kita nggak tahu ya. Nah sekarang yang penting sekarang di dunia ini bagaimana kita tuh hidup bahagia. Baik, saya mau bertanya sekarang. Bahagia adalah berada di jalan yang lurus. Nah, masih ingat? Oh yang lain nggak ingat? Nah, coba saya ulang. Bahagia adalah? Berada di jalan yang lurus. Nah, kenapa harus di jalan yang lurus? Karena itu jalannya yang dipilih Allah. Ya, ada lagi. Kenapa harus di jalan yang lurus? Ada di Al-Quran. Ada kenapa? Ini bagus. Mulai sederhana berpikirnya ya. Lo memang harus begitu. Ya. Nah, jadi kenapa kita harus di jalan yang lurus? Nah kan kita yang minta, Bapak Ibu. Lah Bapak Ibu kan minta, makanya Bapak Ibu saya mau nanya, kenapa kita harus di jalan yang lurus? Kan kita yang minta. Loh, berarti kalau kita yang minta, berarti saat kita minta itu harusnya pas menjalani hidup. Boleh selain tidak lurus ya? Itu boleh, kalau tidak lurus apa namanya? Sesat.
Lo kan tunjukilah kami di jalan yang lurus. Kenapa? Agar kau beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Bukan jalan-jalan yang kau sesat atau murkai. Kan begitu kan? Makanya Bapak Ibu tuh kenapa harus di jalan yang lurus? Karena kita yang minta. Hasilnya apa kalau di jalan yang lurus? Bahagia. Jadi fokus kita tuh bagaimana bahagia atau bagaimana supaya kita di jalan yang lurus? Itu maksudnya kalau sudah di jalan yang lurus, mau hasil apapun udah gak ada masalah. Karena Bapak Ibu tetap bahagia. Suami selingkuh ibu bahagia, masalah nggak? Bahagia. Itu sudah gitu loh. Nah, bisa nggak berarti orang itu pada titik tidak bersedih hati dan khawatir? Bisa. Kenapa dia bisa? Karena konsentrasi dia bahagianya bukan pada hasilnya, tapi saat menjalani jalan yang lurus. Jadi nanti itu datar saja. Nih salah satu jalan yang lurus ya, 57 ayat 2 dan 3. Ayat 22, 23. Surat 22 ayat 57, 22, 23. Allah hadir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Jadi sebelum kita hidup pun Allah sudah buat rencana nggak? Sudah, setuju ya? Baik, terus lanjut. Supaya apa? Kok Allah ngasih kabar begini kepada kita supaya apa? Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, Terus. dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Baik. Jadi kita tuh menjalani hidup tuh lurus-lurus saja atau pusing? Nah, cirinya orang tidak pusing, lurus-lurus saja itu berarti kita sudah berada di jalan yang lurus. Berarti hasil apapun kira-kira masalah nggak? Nah, selama ini Bu kecewa kenapa? Hasilnya. Berarti ketika kecewa itu di jalan yang lurus nggak? Enggak. Nah, udah lama belum begitu? Lama. Kalau tidak lurus berarti apa? Sesat. Nah iya betul. Jadi ketika ibu khawatir, ketika ibu bingung, ketika ibu mengeluh kepada Allah, sebenarnya meskipun boleh ya silakan ya. Tapi hal itu menurut secara umum itu oke. Tapi kalau kita sudah belajar hakikat hidup seperti ini, sebenarnya jadi tidak bagus. Ya sesat ya. Tapi jangan bilang di umum ya, Os ya. Oh, kamu khawatir jangan ya. Ini untuk yang ngaji aja ya. Hati-hati, karena ini ilmunya saya memang harus bertahap dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing Bapak dan Ibu. Ngerti ini ya? Jadi Nggak boleh sedih, nggak boleh cuma harus senang juga. menurut Al-Quran begitu. Kenapa? Kenapa? Kok nggak boleh sedih, nggak boleh sedih? Karena yang berlebihan itu tidak bagus. Karena sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Netral aja ya Ustaz. Lah karena kan kita sudah tahu aturan Allah begitu. Berarti itu Bapak Ibu bukan artinya jadi orang aneh, bukan. Jadi kayak lempeng saja nanti, datar saja. Tahu. Nah, masalah datarnya tenang aja. Kenapa? Karena Bapak Ibu pun tahu pasti akan selesai. Tenang aja. Coba saya mau bertanya ya. Kan berarti selama ini kan kita minta jalan kepada Allah kan? Iya. Minta jalan untuk apa? Untuk bahagia. Untuk hidup di dunia. Betul nggak? Berarti dunia itu proses atau hasil? Proses. Nah, kalau proses, kenapa Bapak Ibu sedih? Nah, lo benar. Benar. Kan selama ini nggak boleh sedih, tapi yang terlalu bahagia itu juga boleh. Nggak boleh. Artinya kenapa? Karena kan sudah tertulis, Bu. Bahwa nanti kita begini, saya mau nanya. Ada pertanyaan saya, kenapa dunia ini proses? Ayo, ini lebih perdalam saja. Harusnya Bapak Ibu nggak bisa jawab. Nggak bisa. Ini kan pertanyaan-pertanyaan aneh. Kenapa dunia ini proses? Kan tadi Bapak Ibu setuju kan? Kan hasilnya di akhirat. Iya. Nah pertanyaan saya, kenapa dunia ini proses? Sekolah. Iya, ayo. Bukan dunia. Sebagai proses kita. Iya, makanya pertanyaan saya, kenapa dunia ini proses? Karena tempat ujian. Ya, sekolah tempat Belajar. belajar. Kenapa dunia ini proses? Kalau tidak mati nggak ada proses. Loh, ada nanti mati juga. Ayo, kenapa dunia ini proses? Karena kita tidak belum jawab. Jujur. Betul. Nanti saya jelaskan ya, kenapa tiap saya ngelempar pertanyaan, Bapak itu nggak pernah bisa jawab. Tapi detail itu saya jelaskan.
Nanti Bapak Ibu kan kamu, oh nanti paling gitu doang. Karena saya pun kalau ngaji sama guru saya juga nggak bisa jawab. Makanya sekarang Bapak Ibu pasti nggak bisa jawab. Ustaz, berarti yang TOT itu gini aja. Nah, ini kan kelas ini orangnya ini aja. Iya, memang harus ini dulu. Nah, iya. Iya. Maksudnya? Soalnya kalau yang baru nggak akan nyambung nanti. Iya, 1, 2, 3, 4. Nah nanti baru 4 masuk TOT. Iya. Ya gitu ya. Oke, saya tahu, paham ya Mbak Dika ya. Jadi intinya 1, 2, 3, 4 itu bukan finish ya, awal. Karena tugas saya harus membimbing Bapak Ibu sampai pada titik tidak khawatir dan bersedih, kan begitu kan? Iya. Berarti harus tahu caranya. Nanti baru menyampaikan kepada yang lain sehingga ilmunya bermanfaat, kan begitu kan? Iya. Ibu kan ingin mati masuk surga kan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kan? Nah ini kan aneh ini, saya tanya nggak pada jawab. Nanti juga Ibu nanti nanya ke orang, nggak, orang itu nggak bisa jawab, sepintar apapun. Lo bisa, tenang aja, nanti saya ajarin. Ya, pokoknya semua insya Allah bisa. Ini aja belum. Lah iya, makanya nanti kan saya harus ajarin. Ini kan, ini materi, beda ya. Antara materi dan cara teknik penyampaian itu beda. Ada 2. Karena saya di Jogja juga pasti dibagi 2. Misalnya saya 3 hari kemarin di Jogja. Itu sehari workshop, 2 harinya saya TOT. Kalau lebih lama TOT-nya sih. Jadi saya training, ibu-ibu nanti tanya jawab, terus tekniknya bagaimana itu nanti. Tapi sekarang saya ulang ya. Kenapa dunia ini proses? Nggak tahu. Karena isinya akhirat. Bisa benar, bisa salah. Bisa saya bilang, oke. Saya jelaskan ya. Benar nggak apapun yang kita pusing, toh semuanya akan berlalu. Ya. Nah, kalau berlalu itu proses atau hasil? Proses. Sudah. Ibu sesedih apapun, toh tetap nanti akan bahagia kan? Ibu sebahagian apapun, nanti juga ada sedihnya, benar nggak? Iya. Sekaya bapak ibu pun nanti, toh semua akan berlalu kan? Iya. Ayo, ibu sesenang apapun makan, tetap kalau 10 piring enak gimana? Nah artinya, semua yang ada di dunia ini hanya proses dan semua akan berlalu. Makanya bapak ibu mau sedih sesedih apapun, tetap nanti akan ada bahagia, benar ya? Ada malam pasti ada siang. Nah, pertanyaan saya, kalau memang semua itu sementara dan akan berlalu, kenapa kita sedih dengan hal yang akan berlalu? Kenapa? Nah, karena di situ ada peran iblis. Seakan-akan kita tuh tetap memiliki. Ayo, ibu paling misalnya punya suami galak, paling berapa lama sih bertahan keluarga? Iya sampai mati itu paling berapa lama sih? Oh tetap akan berlalu juga kan? 50 tahun. Iya. Artinya itu, kalau bapak ibu sedih dalam proses ini, kalau bapak ibu sedih dengan sesuatu yang akan berlalu kan rugi. Mengejar sesuatu yang pasti semua juga akan berlalu kan? Ayo apa kalau gitu yang mau bapak ibu kerja? Makanya saya mau luruskan dulu. Baik, pertanyaan kedua saya. Tapi kan Allah nyuruh kita harus berbuat baik. Iya. Coba kalau bisa jawab saya kasih pulsa ini beneran saya. Ya, sorry ya. Sudah tertuju, maaf. Baik, sekarang saya mau tanya ya, kenapa Allah tuh menyuruh tuh manusia selalu berbuat baik? Karena Allah itu baik, jadi menyuruhnya juga baik. Ini masuk surga. Berproses. Karena kebaikan akan menemukan kebaikan dalam Wah, segala ya. Bukan. Bukan, jawabannya bukan. Kalau itu umum, ayo saya mau tanya, kenapa Allah itu menyuruh manusia selalu harus berbuat baik? Iya kan? Iya belajar, salah satunya. Ya. membahagiakan dan memuliakan orang lain. Ya. Pokoknya jawabannya nggak akan ada di kepala bapak ibu. Karena ini bukan ilmu yang secara bapak ibu tulis atau di kitab nggak ada. Aku menjelaskan aja. Baca di pulsa. Ajarnya hancur. Kenapa Allah itu selalu menyuruh kita berbuat baik? Karena kita terkadang dengan apa yang kita perbuat kata Al-Quran. Iya. Ya. Saya jawab itu dapat pulsa enggak? Karena udah tahu dia. Saya udah kasih tahu. Ya. Sudah tertulis di Al-Quran. Nanti saya ajarin Pak, Ibu cara ngejawab ini ya. Nanti saya ajarin. Kenapa? Allah tuh selalu menyuruh kita berbuat baik. Baik, saya jawab ya. Karena perbuatan baik itu kebiasaan penduduk surga. Masya Allah.
Makanya ibu dididik dulu di dunia itu harus jadi orang biar terbiasa. Ketika ibu memang di dunia ini jadi baik, maka ke surga tuh nggak kaget karena sikapnya baik. Ini sikap begajulan ingin masuk surga ya kaget, masuk surga masuk neraka akhirnya. Loh kan kita disuruh berbuat baik itu agar terbiasa. Ketika nanti kita masuk surga, karena di surga gak ada orang bu, gak ada orang julid, gak ada orang iri, gak ada. Di surga itu semua penduduknya memang karena selalu bersikap baik. Makanya Allah didik di dunia biar bapak ibu tuh terbiasa berbuat baik, biar nanti masuk surga jangan kaget. Kalau kagetnya sampai jantungan. Loh kalau kaget berarti di dunia kan gak terbiasa berbuat baik. Makanya kita disuruh Allah berbuat baik itu agar nanti bapak ibu pas masuk surga tuh memang sudah terbiasa. Kalau saya di dunia memang baik dan di surga pun orang-orang baik semua. Jadi jangan harap kerjaan ibu marah-marah yang masuk surga ya mas ya. Enak aja. Kalau di surga tuh nggak ada orang marah-marah bu. Terus ibu pengen masuk surga gitu, ya nanti dulu siapa kamu katanya kaum dari mana marah-marah. Jadi kenapa Allah didik di dunia kita disuruh berbuat baik? Karena perbuatan baik itu kebiasaan penduduk surga. Makanya kalau ibu ingin masuk surga harus berbuat baik. Bukan buat Allah, bukan buat diri kita agar terbiasa. Kebiasaan penduduk surga. Tuh, kan ibu gak bisa jawab kan? Saya udah tahu. Karena itu bukan jawaban dari kepala ibu. Baru paham ini? Jadi kenapa Allah yang kita berbuat baik itu bukan buat Allah, bukan karena perintah, karena itu kebiasaan supaya kita terbiasa. Nah siap-siap jadinya. Oh berarti saya tuh nanti di surga memang ya udah akan ketemu orang-orang yang baik lagi. Di dunia memang bapak ibu sudah terbiasa, akhirnya masuk surga jadi biasa saja. Gitu. Kalau ibu tiap hari kerjanya cuma emosi marahin orang, jangan berharap masuk surga nanti kaget nggak ada orang kayak gitu. Soalnya di surga dikeluarin lagi nanti sama panitianya. Ngerti ini? Paham apa ini? Ya. Jadi kenapa kok kita tuh disuruh Allah berbuat baik? Karena memang perbuatan baik itu kebiasaan penduduk surga nantinya. Paham? Nah hal-hal ini tuh ibu harus ngerti. Karena ini saya harus untuk kesadaran dalam pemikiran bapak ibu semua. Jadi karena memang kita harus dibiasakan berbuat baik, akhirnya kebiasaan baik itu sebagai paksaan atau kesadaran? Kesadaran, karena kita kan mau masuk surganya nanti di sana. Jadi nggak usah merasa berat ya berbuat baik ya. Saya ngerti karena kita masih proses di dunia, ada nama makhluk yang namanya iblis. Tinggal kita lihat perilaku dia tuh bagaimana menggoda kita, kan gitu aja kan. Iblis tuh kira-kira target iblis menggoda kita tuh apa sih? Aja masuk neraka. Iya kan itu maksudnya di dunianya bagaimana? Iya. Dia menjadi temannya. Temannya. Kita sadar nggak kita jadi temannya? Nggak sadar juga gimana tuh? Ayo gimana caranya? Was-was. Oke kita lihat ya ciri orang target cirinya. Orang kalau digoda iblis itu gimana? Surat 7, 16, 17. Surat 7, 16, 17. Ya, target iblis itu apa sih? Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Terus? Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Terus? Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Baik, jadi cirinya orang yang digoda iblis apa bu? Mengeluh, khawatir, betul? Ya. Sebenarnya hal itu biasanya ibu tuh ngomongnya manusiawi atau sudah digoda iblis biasanya? Manusiawi. Tapi menurut Al-Quran itu sudah digoda atau belum? Sudah. Berarti ketika ibu bilang manusiawi, sebenarnya ibu sudah tergoda belum? Dan ibu tidak menyadari itu. Makanya tadi loh. Lah iya, artinya deg-degan itu kan karena ibu takut ini, takut itu, betul? Lah iya. Dan menurut ibu itu manusiawi kan? Tapi ibu sudah dimakan loh. Hati-hati loh. Hati-hati. Makanya saya ingin menyadarkan ibu, jangan hidup tuh asal hidup, gitu loh. Lihat Al-Qurannya seperti apa. Kan ibu pasti bantah, loh Ustaz, saya khawatir manusiawi. Tadi saya bilang, manusia itu ada yang khawatir, ada yang tidak khawatir dan bersedih hati. Ibu mau pilih yang mana?
Kalau ibu mau selalu mempertahankan khawatir itu manusiawi, ya bagaimana bisa menjadi tenang? Ternyata salah satu target iblis adalah biar ibu tidak bersyukur. Ujung-ujungnya pasti mengeluh. Kadang-kadang menyalahkan takdir, betul? Mengatakan Allah tidak adil dan lain-lain. Itu udah satu paket semua itu digiring sama iblis ke sana. Nah, jadi saya ingin memutarbalikkan pemahaman-pemahaman yang selama ini mungkin selama buat ibu itu hal-hal yang wajar, ternyata itu tidak wajar semua itu. Tapi ibu tidak menyadarinya. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan. Ini kejadian kita ya. Kemarin memang saya berbenah. Ya. Kamar mandi, itu Ya. saya pindah ke. Ya. Tapi ternyata saya menemukan tukang yang tidak tepat. Baik. Terus saya juga mengeluh sama orang tua saya yang belum mengenal kajian besar. Ya. Kemudian orang tua saya bilang harus disyukuri. Ternyata Nah, berarti kan ibu saya ilmunya lebih tinggi. harus disyukuri, apapun yang harus disyukuri. Betul. Nah, setelah disyukuri tetap secara sunatullah ibu misalnya mau bersikap apa kepada Tuhan. Kan tetap ya? Iya. Karena kita harus berprasangka baik dan waspada. Waspada itu si tukang itu bagaimanapun misalnya anggaplah tetap digoda setan agar misalnya kerjanya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetap saya ganti tukang itu tetap dilakukan ya sunatullahnya ya. Bersyukur karena ini suatu ketetapan dari Allah. Ya kan mungkin membersihkan harta Bapak Ibu juga kan. Tapi setelah itu tetap tindakannya harus ada. Ya, jadi itu tidak masalah Ibu ya. Bagus tapi langsung benar harus disyukuri itu benar. Kenapa harus disyukuri? Karena sudah terjadi kan? Iya. Sekarang kalau disyukuri dapat pahala, marah-marah nggak dapat. Pilih yang mana? Iya dapat pahala. Ya sudah syukur aja. Lah kan sih Pak? Kemarin saya sempat berpikir sudah terjadi. Iya terus. Mau apa lagi? Iya betul. Nah tinggal kan ke depannya seperti apa kan itu aja. Nggak artinya tuh switch apa ya? Problem-problem yang menjengkelkan, yang membuat ibu pusing itu akhirnya mulai berkurang secepat mungkin itu loh Bu. Iya. Mungkin pukulan pertama ya langsung, tapi kan Mina itu nggak lama lah, jangan berhari-hari bertahun-tahun gitu loh, karena penyakit ya itu ya, betul ya? Contoh saya mau nanya, manusia itu terdiri dari apa? Jasmani dan rohani, betul ya? Sekarang saya mau nanya, ibu misalnya nyetir mobil, ya, terus nabrak orang, kira-kira yang bertanggung jawab tuh mobilnya atau kita yang nyetir? Kenapa? Kita itu Berarti meskipun mobil itu nabraknya fisik mobilnya, tetap yang bertanggung jawab yang mengendalikan kan, betul? Iya. Sekarang manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Berarti yang nyetirnya harusnya apa? Rohani, betul? Nah, berarti meskipun misalnya jasmani mukul orang, tetap yang bertanggung jawab siapa? Betul? Iya. Benar ya? Juga ya. Sekarang saya mau nanya. Ketika ibu sholat pikiran jalan-jalan itu, yang sholat itu rohani atau jasmani? Berarti kita tuh dikendalikan oleh mobil atau kita yang mengendalikan? Kita dikendalikan mobil. Lucu nggak orang dikendalikan mobil? Ya lucu. Nah sekarang bapak ibu dikendalikan jasmani, marah-marah, emosi, itu kan dikendalikan sama jasmani itu. Berarti saat itu tuh ibu sadar atau tidak sadar? Nggak sadar. Nggak sadar. Jadi ibu sedih, marah-marah, emosi itu sebenarnya itu nggak sadar. Karena rohani itu pasti selalu inginnya pahala, kan gitu kan? Inginnya menjadi sabar, inginnya menjadi ikhlas, kan begitu harusnya. Jadi ketika bapak ibu melakukan perbuatan yang di luar perbuatan rohani ibu, atau ada namanya nafsu, maka bapak ibu itu sebenarnya nggak sadar soalnya. Marah-marah, emosi, khawatir. Kenapa? Karena si jasmani itu nanti pas mati nggak akan bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab tetap siapa? Rohani. Tapi ketika di dunia dikendalikan oleh Jasmani. lucu kan? Makanya awat hati-hati, hawa nafsu itu benar-benar mendorong pada selalu kejahatan. Bapak ibu selama ini hidup tuh sering dikendalikan jasmani atau rohani? Jasmani. Itu yang terjadi. Kan simbol kan? Masa mobil yang nabrak tetapi yang tanggung jawab supirnya? Berarti sama ibu. Ibu berbuat dosa, melakukan suatu maksiat atau apapun, tetap nanti yang bertanggung jawab rohaninya. Karena jasmani selesai ibu setelah dikubur, dia jadi saksi. Tetap rohani yang bertanggung jawab. Kasihan. Contoh, tetangga ibu salah, ibu yang dipenjara mau? Ya nggak mau. Nah sekarang jasmani ibu melakukan suatu keburukan, tetap rohani ibu yang akan bertanggung jawab. Jadi hati-hati
ketika misalnya kita menjalani hidup kalau sampai rohani kita sampai tidak sadar. Gimana caranya supaya